Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni dari kelas reguler B semester 4 program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saya akan menyampaikan cerita pendek dari hasil karya saya sendiri yang berjudul Dilema Seorang Pelajar. Pagi itu cerah. Suasana kelas begitu bising. Aku duduk di bangku sudut belakang kelas dengan segudang mimpi yang muncul dalam wujud lamunan. Memikirkan apa yang akan dilakukan setelah lulus sekolah nanti, melanjutkan kuliah atau langsung kerja. Keinginan untuk hidup mandiri dan tidak ingin membebani kedua orang tua kerap jadi alasanku untuk langsung bekerja setelah lulus. Namun, aku ingin sekali kuliah mewujudkan segala mimpiku. Satu sisi, aku memikirkan kedua orang tuaku yang sudah tua, membiayai pendidikan ketiga anaknya, tak sedikit biaya yang dikeluarkan. Suasana kelas yang tadinya riuh mendadak hening, dan aku terbangun dari lamunanku ketika guru bimbingan konseling masuk dengan membawa selembar kertas. Selamat pagi anak-anak, ucap guru BK dengan ekspresi wajah tenang. Pagi Bu, jawab murid serentak. Baiklah, semuanya duduk yang rapi. Ada pengumuman penting yang akan Ibu sampaikan, ujar guru BK. Pengumuman apa Bu? Ujar salah satu murid. Jadi, Ibu mendapatkan informasi di kelas IPA bahwa ada 10 siswa yang memiliki kesempatan untuk mendaftar kuliah melalui jalur SNPTN. Akan dibebaskan dari biaya pendaftaran dan tanpa tes, ucap guru BK. Dari 10 siswa, salah satunya aku yang mempunyai kesempatan untuk mendaftar. Perasaanku sangat senang dan bersyukur. Inilah langkah awalku dalam menggapai cita-cita ingin kuliah di universitas impian. Angkatan 2020. Siapa yang tidak mengenal angkatan pertama lulus tanpa ujian nasional, tanpa perpisahan sekolah, tanpa pelukan, tanpa jabat tangan? Ya, mereka termasuk aku yang lulus angkatan COVID-19 di tingkat menengah sekolah atas. Heningnya malam ditemani bunyi tetesan air hujan. Aku menilik dari pintu kamar. Terdengar suara samar-samar di ruang keluarga. Langsung aku menuju ruang keluarga, di mana Uma, ayah, dan abang sedang menonton televisi. Langsung saja aku beritahukan tentang pengumuman tadi pagi di sekolah. Mak, kata ibu guru di sekolah tadi, aku diberi kesempatan daftar kuliah melalui jalur SNPTN bebas biaya pendaftaran dan tanpa tes. Di kelas kami hanya ada 10 siswa, Mak, ucapku dengan rasa bangga. Syukur alhamdulillah. Jika kuliah nanti, belajar yang giat, jangan malas-malasan. Itu semua juga untuk masa depanmu yang lebih baik, ucap Uma menasehatiku. Iya, Mak, tapi aku bingung mau ambil jurusan apa, ucapku penuh tanya. Ambil prodi yang sesuai dengan jurusanmu di IPA, tegas abang. Kemarin kata paman ambil prodi PGSD karena peluang pekerjaan setelah lulus juga besar, ucapku. Bebas mau memilih prodi apa, yang penting sesuai minat dan kemampuanmu, ujar Uma. Berselang 2 hari, aku memutuskan untuk melakukan lintas jurusan dengan memilih program studi PGSD. Hampir sebulan menunggu pengumuman hasil seleksi SNPTN, aku dinyatakan tidak lulus. Dukungan yang diberikan dari orang tua, saudara, keluarga, dan teman-teman membuatku tambah semangat dan pantang menyerah meskipun sempat pesimis.
masih ada kesempatan mendaftar melalui jalur SBMPTN. Namun, rasa bimbang menyelimuti pikiranku dalam menentukan prodi. Mencari tahu dari segala informasi, belajar dari kegagalan, aku memilih mengambil prodi sesuai jurusan sekolahku. Program studi biologi dan pendidikan biologi sebagai pilihanku. Pesaing yang begitu banyak, tidak hanya ratusan orang, tetapi bahkan sampai ribuan orang yang mendaftar. Dengan bermodalkan ilmu yang kupelajari dari Instagram selama 2 minggu untuk persiapan UTBK, serta niat, usaha, doa dan restu dari kedua orang tua, aku yakin aku bisa. Akhirnya aku mengikuti tes UTBK 6 Juli 2020 di ruang Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura, kelas Mandarin 2 dengan mematuhi protokol kesehatan. Setelah melewati tahap tes sekitar 2 bulan yang lalu, pengumuman di internet menyatakan aku lulus seleksi di Prodi Biologi FMIPA Untan dengan beasiswa KIP kuliah. Perasaan lega tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, gembira bercampur haru. Umat yang mendengar kabar ini begitu bahagia. Tidak terasa, hari-hari yang kujalani disibukkan dengan mengisi formulir, mengikuti kegiatan mahasiswa baru, hingga melakukan registrasi ulang. Belum sempat aku melakukan verifikasi UKT, ternyata pamanku baru mengetahui aku lulus di prodi biologi. Ia kurang setuju jika aku mengambil prodi tersebut. Kata pamanku, prodi itu terbilang susah, ada beberapa mahasiswa yang tidak sanggup menjalaninya. Satu hari, sebelum tenggat waktu melakukan verifikasi UKT, aku duduk di teras. Tiba-tiba, di benakku timbul rasa ragu dari prodi yang aku pilih. Bagaimana jika tidak sanggup menjalaninya dan sempat nilaiku turun? Pasti beasiswa kuliahku dicabut. Batinku berbicara. Apa yang harus aku katakan kepada emak dan ayah? Tapi hal ini harus kubicarakan kepada mereka. Di ruang keluarga ada emak dan abah yang sedang menonton televisi. Mak, sepertinya aku tidak akan melanjutkan kuliah di Untan terkait dengan prodi yang kuambil. Apa aku kerja saja ya, Mak? Ucapku dalam relung hati sedih. Coba kamu mendaftar di kampus Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Kebetulan di sana masih kekurangan mahasiswa. Ucap abangku memberi saran. Apakah di kampus itu masih ada peluang untuk masuk prodi PGSD? Tanyaku. Peluang masuk PGSD mungkin kecil karena sekarang sudah pendaftaran gelombang ketiga. Tapi apa salahnya dicoba, siapa tahu lulus, kata abang. Apakah pendaftarannya mengikuti tes, Bang? Tanyaku. Tidak ada tes, hanya bayar biaya pendaftaran sebesar 200.000, ucap abang. Itu kampus swasta kan? Pasti biaya semesternya mahal, ucapku. Sekarang sudah banyak beasiswa, ujar abang. Keesokannya pun aku mendaftar di kampus itu dan mengundurkan diri dari kampus impian. Seminggu kemudian, aku mendapat kabar dari abangku bahwa aku diterima menjadi mahasiswa di Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Sekarang, aku berkuliah di sebuah kampus swasta yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya akan kuliah di sini. Kampus yang membuatku merasa nyaman meskipun bukanlah kampus impianku. Aku mendapatkan banyak teman yang berasal dari beragam suku, adat istiadat dan bahasa. Dengan beasiswa yayasan, aku mendapatkan keringanan tanpa membayar uang semester.
Detik ini juga aku harus bersungguh-sungguh dari pilihan yang aku ambil. Kesempatan ini tidak akan aku sia-siakan untuk menuju kesuksesan dan membuat bangga kedua orang tuaku. Hidup itu pilihan, maka pilihlah jalan yang mudah untuk hidupmu. Selama kamu masih bisa memilih, lakukanlah. Jangan pernah pasrah jika kamu tidak ingin menyesal nantinya. Sekian cerpen dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.